Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud pernah bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala?" Jadi Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu ala waktiha." Yang pertama, setelah sempurnakan wudu kita sempurna, as-salatu ala waktiha. Itu merupakan amalan yang pertama yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita baru saja mengerjakan sholat 5 waktu, sholat maghrib, dan bersyukur bagi yang dapat tepat waktu. Yang penting niat pengen tepat waktu, ya Allah, ingin agar dicintai Engkau, ya Allah. Apabila terjadi suatu hal, apabila terjadi ujur halangan syar'i yang memang tidak bisa kita lakukan itu, insya Allah niat kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak saat ini orang ajan ma'ajan masih tetap aja mengerjakan yang urusan dunia. Ajan ma'ajan masih aja main game, masih aja ngobrol, masih aja bercanda, nggak ada getaran. Padahal kalau kita pikir, mohon maaf, das johirnya ajan itu yang manggil muadzin, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita nyimpen HP wali kota aja, katakanlah nomor kan kita tulis nih, Pak Wali Kota. Tiba-tiba wali kota ngebel kita, apa perasaan kita? Keketek nggak, adik? Pasti keketek hati, padahal itu urusan dunia. Gak mungkin kalau wali kota manggil, udah sholat belum? Ayo sholat, nggak mungkin. Kan tertulis tuh di handphone kita, wali kota. Wah, astagfirullahaladzim, wali kota nih. Apa yang kita lakukan saat itu? Hati keketek, ada perasaan bangga. Ya Pak, siap Pak. 5 menit bisa nggak Kak? Siap Pak. Itu urusan dunia seperti itu. Ayo bandingin, kita Allah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak hati di kita? Perasaan Allah manggil, Masya Allah. Bedain dengan kalau wali kota yang manggil. Sudah sampai ke situ belum kita? Allah yang memiliki wali kota, padahal Allah yang maha segalanya, Allah yang berikan kita hidup, Allah yang kita berikan rezeki, manggil cicing wae. Ntar baru ajan. Ntar belum komat. Ntar hari wirid belum kelar, tahu-tahu udah masuk waktu berikan. Naudzubillah. Maka jemaah sekalian, memang berat, tapi harus diusahakan. Niat, ya Allah, niat, insya Allah mau ngerjakan sholat tepat waktu. Kait dengan ujur syar'i, halangan yang membuat kita tidak bisa, insya Allah Allah maklum. Yang penting niat kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Maghrib, isya, subuh nih agar. Mudah-mudahan kalau kita niat, makanya kalau mau tidur tuh bangun, niat mau tidur mau tidur niat, pasang alarmnya jangan pas ajan. Sekarang kan ajan subuh 4:44 kalau nggak salah. Paling nggak jam 4. Ya Allah, bangunin saya sebelum ajan subuh. Pasti Allah bangunin, pasti. Apa itu anak nangis, apa itu nyamuk, apa itu kaki digigit tikus, pokoknya dibangunin. Nah, apa kebelet kencing. Tapi yang terjadi setelah bangun kita tidur lagi, kebanyakan tidur lagi. Padahal Allah udah janji, udah dibangunin kita sama Allah. Alarm kita pasang, dibangunin pula. Ya itulah ujian kita. Sejauh mana kita
mengintrospeksikan apa yang Allah panggil. Ketika Allah manggil, kita sudah siap. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dicintai Allah yang pertama. Yang kedua, ya Rasulullah, apa sih amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain, cintai, sayangi, taati, hargai orang tua yang telah menghadirkan kita ke muka bumi ini. Kalau orang tua kan begitu kita lahir, ngerawat kita sampai kita sukses. Tapi kita setelah kita dewasa, ngerawat orang tua, nganterin orang kita sampai mati. Selesai itu, dia mah sampai kita jadi, begitu jadi kita nganterin dia. Bagaimana cara kita berbakti? Ini, kalau orang tua, kita berbaktinya dari mulai dia hidup sampai kita yang mati. Dari mulai kita hidup harus taat, harus bakti, harus nurut. Sampai kapan? Sampai kita yang mati. Karena bakti terhadap orang tua, apalagi masih hidup, sampai mati pun kita dituntut bakti. Dengan cara apa? Doain, kirimin Al-Fatihah, sedekahin, niat buat orang tua, insya Allah nyampe. Jadi bakti orang tua dari mulai kita hidup sampai kita mati. Kalau kita udah mati, udah selesai. Udah gak ada tuntutan bakti kepada orang tua. Masya Allah. Maka jemaah sekalian, bagi yang masih ada, ayo, itu keramat. Keramat. Dan bagi yang sudah tiada, datengin kuburannya. Jangan sampai, maaf, ziarah kemana aja nyampe. Wali yang 9 udah didatengin, masih kurang wali kota didatengin kuburan. Apa wali kota didatengin? Ziarah udah 9 wali, udah makam orang tuanya yang bener-bener karamatnya dia nggak datengin. Wali ono sampai wali yang 9 masih kurang wali kota didatengin. Kuburan orang tuanya nggak pernah disabak. Apa itu kuburan tinggi rumputnya? Ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dengan yang dicintai Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Yang hidup kita sayangi, kita taati, yang sudah wafat doain, kirim Fatihah, kirim sedekah, niatin buat orang tua. Insya Allah kita termasuk golongan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan yang ketiga, yang ini jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini luas jangkauannya. Nggak mesti berjuang bantuin orang yang ada di Palestina, nggak mesti. Yang bisa dengan uang, jihadnya harus dengan uangnya. Sumbangin, sisihkan sebagian rezeki buat saudara kita yang ada di Palestina. Atau pembangunan madrasah, atau pembangunan pesantren atau masjid. Itu termasuk fisabilillah. Atau bantu para dai, para ustadz yang memang dia dalam perjalanan kekurangan atau dalam mencari ilmu kekurangan dana, itu termasuk fisabilillah. Atau skupnya kita berjihad fisabilillah dalam rangka menghidupkan keluarga kita, berjuang untuk keluarga kita, niat cari nafkah buat keluarga. Insya Allah perjalanan kita dalam rangka mencari nafkah berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keringat kita, langkah kita, usaha kita, berat kerja kita dinilai sebagai jihad fisabilillah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan 3 golongan tersebut yang kemana Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, paling nggak ada salah satu atau 3-tiganya harus kita jalankan.
Alhamdulillah tepat waktu sudah kita jalankan, dan aku yakin kita ini bisa menjadi rajin sholat berkat kedua orang tua kita. Dan dengan kita rajin ke masjid, orang tua kita pun pasti senang, pasti ngedoain kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan dengan menuntut ilmu dari rumah, mudah-mudahan dinilai berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala.